Joe, you have several items on your calendar. Would you like me to read them to you? No, I'm good. Berlatar di masa depan, kita diperkenalkan seorang pria bernama Joy, tengah bekerja di sebuah toko buku miliknya. Di hari itu, ia kedatangan seorang pelanggan bernama Ash, yang entah dari mana asalnya, ia tiba-tiba mengajak Joy kenalan. Lalu mereka berdua pun kemudian pergi ngopi bersama. Layaknya sepasang kekasih, hubungan mereka berdua semakin dekat, hingga di suatu momen Ash menyatakan cinta kepada Joy. I love you, Joe. Tapi tak selang lama di momen tersebut, datang seorang pria misterius mendekati mereka, dan No, don't. syok melihat kematian Ash di depan matanya, Joy lalu bergegas pergi mengejar pria misterius itu. Tapi saat dikejar, tiba-tiba pria misterius tersebut menghilang dari Len. Scene beralih ke 2 minggu berikutnya, terlihat Joy mengurung diri di sebuah apartemennya. Yang nampak di situ Joy masih tak terima dengan kepergian Ash yang mati mendadak di depan matanya. Tak lama kemudian, Joy kedatangan tamu kenalannya, si penjual koran bernama Oliver, yang nampak khawatir dengan kondisi Joy akhir-akhir ini. Oliver tahu jika Joy baru saja kehilangan kekasihnya. Ia lalu memberi Joy secangkir kopi kesukaannya. Akan tetapi, karena Joy sedang bad mood, ia pun tanpa sengaja menjatuhkan kopi miliknya. Oliver kemudian mengganti kopi Joy yang terjatuh dengan kopi yang baru. Selepas itu, ia pun pergi meninggalkan Joy. Pada malam harinya, terlihat Joy pergi ke sebuah toko alat persenjataan. Ia pun membeli sebuah pistol. Kalian yang menonton film ini pasti mengira jika Joy berencana untuk balas dendam. Akan tetapi tanpa disangka-sangka, inilah yang terjadi. By the way, fuck it. Ya, Joy berencana untuk bundir. Akan tetapi entah mengapa pistolnya tak bekerja saat diarahkan ke badannya. Sehingga ya, lagi-lagi terjadi keanehan saat Joy melompat dari gedung. Tiba-tiba tubuh Joy seakan melawan gravitasi. Tak selang lama dari itu, tiba-tiba Joy terbangun dari tidurnya dan mendapati pistol miliknya berada di atas meja. Menyadari ada sesuatu hal yang tak beres, Joy kemudian pergi menemui Oliver untuk menceritakan kejadian yang barusan ia alami. For you in case anything happened to her. Oh, yeah, I thought of that, but the screen's... Serta di saat itu juga, Joy tiba-tiba mendapatkan pesan dari Ash. Oliver yang mendengar cerita tersebut menyarankan Joy untuk pulang dan beristirahat. Joy lalu membuka pesan dari Ash, yang di dalam pesan tersebut terdapat sebuah video pesan terakhir Ash yang sengaja ia persiapkan untuk Joy jika sewaktu-waktu terjadi hal tak terduga terjadi padanya. Di situ Ash menyuruh Joy mengambil paket yang telah ia kirim ke toko buku tempat Joy bekerja. Paket tersebut ialah buku yang berisi sebuah data, dan Joy disuruh untuk mengekstraknya. Tanpa berlama-lama, Joy kemudian pergi ke tempat yang dimaksud, lalu mengambil paket milik Ash. Saat Joy membuka paket itu, tiba-tiba Joy mengalami flashbang disertai kejang-kejang ringan. Di tempat lain terlihat nampak ada beberapa orang yang sedang mengawasi gerak-gerik Joy dari balik layar komputer. 2 orang dari mereka menggunakan sebuah alat canggih yang dapat mengendalikan tubuh seseorang dari jarak jauh. Mereka berdua pun mengikuti Joy hingga sampai ke apartemennya. Joy yang sadar ada orang yang mengikutinya sedari tadi kemudian bergegas mengambil pistolnya dan langsung menembak seorang pria, kita panggil saja Budi. Tapi sayangnya tembakannya meleset, dan tak lama tiba-tiba tubuh Joy bergerak dengan sendirinya. Ia pun dalam sekejap dapat menembak headshot ke kepala Budi. Beberapa saat kemudian datang teman Budi bernama Rizky yang menyerang Joy. Di dalam pergelutan tersebut, lagi-lagi Joy menunjukkan keanehan di mana ia dapat nge-glitch seperti ketika kita bermain game dalam keadaan nge-lag. Singkatnya, Joy mampu mengalahkan mereka berdua. Selepas itu, Joy kembali ke apartemennya. Ia pun dikejutkan dengan Ash yang menghubunginya. Tanpa disangka, rupanya Ash masih hidup. Di situ, Ash pun menjelaskan kepada Joy jika sebenarnya ia bukan berasal dari dunia yang saat ini ditinggali oleh Joy. Ash kemudian menceritakan kepada Joy jika dalam beberapa tahun terakhir, dunia telah mengalami beberapa lompatan pesat terhadap teknologi. Ia lalu memberitahu Joy tentang seorang pria bernama Anthony Hunter, orang yang menembaknya di scene awal tadi. Yang ternyata Hunter ini merupakan seorang insinyur perangkat lunak brilian yang memiliki ambisi untuk menciptakan sebuah dunia realitas dalam sebuah komputer. Berhari-hari Hunter mencoba memasukkan segala informasi tentang dunianya ke dalam komputer itu. Tapi sayangnya dikarenakan informasinya terlalu banyak, ia pun kesulitan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Hingga suatu ketika, Hunter tanpa sengaja bertemu seorang mentor yang dapat membantunya menyelesaikan proyeknya. Singkat cerita, Hunter pun menguji proyeknya itu. Dan yap, ia dapat masuk ke dunia ciptaannya yang diberi nama ASD alias Alam Semesta Digital.
Di sana, Hunter dapat mengatur dunia tersebut sesuai kemauannya. Di dunia itu pula terdapat miliaran populasi yang memiliki kesadaran penuh layaknya manusia nyata. Hunter yang sadar akan potensi dunia yang dapat ia mainkan sesuka hatinya tanpa memikirkan konsekuensinya, lalu memanfaatkannya untuk melakukan penelitian dan uji coba guna kemajuan teknologi, yang diantaranya melakukan implan bedah beresiko tinggi, membuat persenjataan canggih dan obat-obatan mutakhir, hingga membuat perang nuklir, yang sampai saat ini Hunter telah mengupgrade dunia digital tersebut ke versi 497. Dunia yang ditempati Joy saat ini, yang pada intinya Joy tidak lebih atau tidak kurang dari hanya sekedar karakter ciptaan Hunter. Di situ Ash juga menceritakan kalau sebagian orang termasuk dirinya menentang Project ASD yang tengah digarap oleh Hunter, dikarenakan hal itu merupakan tindakan tak manusiawi, sebab karakter yang berada di dunia digital itu juga memiliki kesadaran layaknya manusia nyata. It got out. Even if you didn't believe that the tech was outlawed to be spun down for good. Ash pun meretas komputer milik Hunter dan berhasil masuk ke dunia digital. Di situ, ia bertemu dengan Joy dan jatuh cinta kepadanya. Tapi sayangnya tak lama Hunter menyadari perbuatan Ash, sehingga Hunter pun langsung mengeluarkan Ash secara paksa dari dunia digital dengan cara menghabisinya di dunia digital tersebut, yang menyebabkan Ash tak dapat masuk kembali ke dalam dunia digital. Dalam obrolan tersebut, Joy melihat sebuah foto mentor dari si Hunter yang telah lama menghilang dari publik, yang rupanya itu ialah Oliver, si penjual koran. Holy shit. What? I know him. Ash yang sadar jika selama ini Oliver bersembunyi di dunia digital kemudian menyuruh Joy untuk meminta bantuan Oliver. Di tempat lain di dunia nyata, terlihat Erika, salah satu orang yang mengawasi Joy dari balik komputer, mendatangi bosnya yaitu Hunter, yang sekarang menjabat menjadi CEO perusahaan bernama Santech. Di situ Erika melakukan komplain terhadap si Hunter mengenai kelakuan Hunter yang seenaknya menghabisi orang lain, yakni Ash di tempat umum. In plain view at a coffee shop. Alih-alih merasa bersalah, si Hunter malah memaki-maki Erika dengan mengatakan jika apa yang dilakukannya itu semua demi menyelamatkan dunia dari kehancuran, serta memperbaikinya menjadi dunia yang lebih baik. The world is shit! Merasa sarannya tak didengarkan, Erika memutuskan pergi dari ruangan itu. Tapi ketika hendak pergi, Erika dipanggil Hunter untuk mengembalikan bola globe miliknya dan menyuruhnya menangkap Ash di dunia nyata. Beralih ke Ash yang dihubungi Oliver atas permintaan dari Joy. Di situ, Ash meminta bantuan Oliver untuk memberitahunya mengenai lokasi keberadaan ASD, agar ia dapat kembali masuk ke dalam dunia digital tersebut. Akan tetapi, tak selang lama tiba-tiba datang sekelompok orang yang hendak menangkap Ash. Tetapi untungnya, Ash menyadari hal itu lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Ash kemudian menemui Oliver yang memberitahunya alamat tempat tinggalnya. Dan di situ Oliver bersedia membantu Ash untuk membantunya masuk ke dalam dunia digital. Tapi sebelum itu Oliver menuntun Ash ke tempat yang lebih aman. Tanpa berlama-lama, Ash kemudian masuk ke dalam dunia digital. Ia pun langsung bertemu dengan Joy. Di sisi lain, si Hunter menyadari bahwa Ash telah kembali masuk ke dalam dunia digital menggunakan akses dari Oliver. Kembali ke Joy dan Ash yang sedang berbincang satu sama lain. Di situ Ash lagi-lagi mengungkapkan perasaannya kepada Joy jika ia benar-benar tulus mencintainya. Tapi di situ Joy malah berusaha menghindar dari Ash karena ia sadar bahwa dirinya hanyalah sebuah karakter NPC ciptaan manusia. Tak lama tiba-tiba Ash menghilang di hadapan Joy. Oliver sengaja mengeluarkan Ash dikarenakan Ash telah terdeteksi oleh Hunter dan ia sedang mengincarnya. Bergegas, Ash pun mencoba kabur. Di dunia digital, Joy menemui Oliver. Ia memberitahu Oliver tentang pertemuannya dengan Ash. Joy pun merasa khawatir kepada Ash, karena sepertinya ia sedang dalam bahaya. Sebelumnya, Ash pernah meminta agar Joy mengekstrak data yang ia berikan. Namun Joy tidak tahu bagaimana caranya. Oliver kemudian berkata kalau ia sudah menanamkan bug di dunia digital ini, agar Joy bisa mengekstrak data tersebut ke tempat yang sudah dipersiapkan. Oliver lalu memberikan Joy sebuah kunci. Bergegas, Joy pun pergi ke apartemennya untuk mengambil pistol dan langsung pergi menuju ke tempat yang telah dipersiapkan Oliver untuk mengekstrak data dari Ash. Di dunia nyata, Ash dihadang oleh anak buah Hunter. Mereka pun bertarung dengan sengit. Dengan susah payah, Ash akhirnya bisa mengalahkannya. Akan tetapi, saat Ash hendak pergi, tiba-tiba ia diserang oleh salah satu anak buah Hunter yang bersembunyi di balik tembok hingga pingsan. Ash yang terbangun dari pingsannya mendapati tangannya telah diikat di ruangan Hunter. Di situ Ash kemudian menyuruh si Hunter untuk berhenti memperlakukan dunia digital seenak jidatnya sendiri. Namun alih-alih mendengarkan, Hunter sama sekali tidak memperdulikan perkataan Ash. Hunter kemudian masuk ke dalam dunia digital menemui Oliver yang berada di sana. Di situ Oliver meminta Hunter untuk menghentikan kegilaan di dalam dunia digital.
Jika Hunter mau melepaskan dunia digital, ia berjanji tidak akan mencampuri urusan Hunter lagi. Namun si Hunter menolak dengan mengatakan jika ia telah terlanjur mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan mengeksploitasi dunia digital. Tak lama tiba-tiba Oliver mengalami kesakitan yang rupanya si Hunter telah mengirimkan anak buahnya untuk menghabisi Oliver di dunia nyata. Alhasil Oliver pun tewas. Di sisi lain, terlihat Joey telah sampai ke tempat yang dimaksud oleh Oliver. Di situ Joey melakukan apa yang disuruh Oliver sebelumnya. Joey pun memulai mengekstrak data yang dimaksud. Hal ini memicu alarm di ruang kontrol milik Erika. Erika pun menyuruh Budi dan Rizky untuk mengintikan Joey. Dari kejauhan, Joey melihat Budi dan Rizky tengah mengincarnya lagi. Joey lalu memasukkan kunci yang sebelumnya diberikan oleh Oliver, yang ternyata itu adalah kunci untuk membuka lemari persediaan. Joey lalu mengambil senjata yang ada di dalam sana. Singkat cerita, Joey dapat mengalahkan Budi dan Rizky. Tak lama, tiba-tiba Joey berpindah tempat di pelabuhan. Joey pun akhirnya berhadapan langsung dengan Hunter. Joey ingin menembak Hunter, akan tetapi Hunter dapat dengan mudah mengintikannya. Hunter kemudian balas menembak Joey dan menghilangkan senjata yang dipegang oleh Joey. Hunter lalu berkata bahwa ia adalah orang yang menciptakan dunia digital ini. Ia dapat melakukan apa saja dengan dunia digital tersebut. Hunter kemudian menghapus Joey. Namun secara aneh, Joey tidak dapat dihapus begitu saja. Joey kemudian mengambil senjata yang ada di saku celananya untuk menembak Hunter. Hal itu membuat Hunter kembali ke dunia nyata. Erika kemudian masuk ke ruangan Hunter, lalu menyuruh Hunter untuk menghentikan semua ini, karena ia sudah lelah melakukan tindakan hal tak manusiawi. Namun anak buah Hunter mengancamnya. Hunter kemudian berkata kalau ia akan merestart ulang dunia digitalnya untuk memulainya dari awal lagi. Mendengar hal itu, Ash pun memohon kepada Hunter agar ia bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Joey. Hunter pun tertawa karena Ash jatuh cinta kepada makhluk digital. Hunter pun membiarkan Ash mengakses dunia digital guna menelepon Joey. Sementara itu, di dunia digital, Joey tiba-tiba mendapatkan telepon dari Ash. Dari belakang terlihat bangunan-bangunan mulai terangkat dan hancur lebur karena dunia digital ini sudah direstart ulang oleh Hunter. Joey kemudian berkata kepada Ash kalau ia tidaklah nyata. Namun Joey sangat yakin kalau perasaan cintanya kepada Ash itu nyata. Dunia digital itu pun pada akhirnya berhasil dimatikan sepenuhnya. Hunter kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Ash. Tiba-tiba secara aneh mereka semua mendengar suara Oliver. Bola globe yang berada di ruangan itu tiba-tiba bergerak secara aneh. Oliver kemudian muncul di layar. Hunter pun kaget karena sebelumnya anak buahnya telah menghabisinya. Oliver pun memberitahu kalau dunia yang selama ini Hunter tinggali, yang dia sebut dunia nyata, ternyata juga adalah sebuah dunia digital. Tiba-tiba Joey muncul di ruangan itu. Semua orang pun kaget. Joey pun mengeluarkan senjata dan menyuruh anak buah Hunter untuk mundur. Joey kemudian mengarahkan senjatanya kepada Hunter. Melihat hal itu, anak buah Hunter berusaha maju, namun tangannya tak bisa digerakkan. Erika kemudian membantu Joey melepaskan ikatan Ash. Joey yang sudah muak pun langsung menembak Hunter hingga tewas. Joey dan Ash pun akhirnya bisa bersatu kembali. Beberapa waktu kemudian, Joey dan Ash bertemu dengan Oliver di sebuah kafe. Joey bertanya bagaimana caranya Oliver memasukkan Joey ke dalam dunia ini. Oliver lalu menjawab kalau dunia yang saat ini mereka tinggali merupakan dunia digital ciptaannya. Oliver hanya perlu mengubah beberapa kode agar Joey bisa masuk ke dunia ini. Oliver pun menyesal akibat keegoisannya. Ia membiarkan salah satu ciptaannya, yaitu Hunter, untuk membuat dunia digitalnya sendiri. Dunia digital di dalam dunia digital. Meskipun sangat cerdas, Hunter tak memiliki satu hal yang sangat penting, yaitu empati. Joey dan Ash kemudian bertanya, apakah ini artinya dunia yang Oliver tinggali adalah dunia nyata yang sebenarnya? Oliver pun menjawab kalau ia juga tidak tahu. Bisa saja dunia yang ia tinggali juga merupakan dunia digital, atau dunia simulasi milik peradaban yang jauh lebih maju. Beberapa saat kemudian setelah Oliver kembali ke dalam dunia nyata miliknya, tiba-tiba ia menghilang begitu saja. Tamat. Ending yang sangat mendigitalkan.